Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 96 yang bermaksud, sesungguhnya rumah yang pertama didirikan untuk manusia beribadat ialah Baitullah di Mekah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Baitullah Al-Haram tidak pernah sepi dikunjungi jutaan manusia dari seantero dunia sejak permulaan sejarah manusia itu sendiri. Ka'bah berasal dari perkataan Ka'bun yang bermaksud segi empat. Ka'bah telah beberapa kali mengalami perubahan dan pembaikan untuk diperbesarkan. Namun, falsafah dan peranannya tidak pernah berubah sejak semula. Kawasan Sa'i antara Safa dan Marwah menyimpan sejarah yang tersendiri. Sa'i adalah rukun haji keempat setelah tawaf di Baitullah. Sa'i adalah manifestasi perasaan cinta seorang ibu kepada anaknya. Anak adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, resah gelisah melihat anaknya Ismail alaihissalam yang kehausan. Bumi Mekah yang kering kerontang ditelusuri, berulang-alik antara Safa dan Marwah mencari-cari air untuk anaknya. Maha suci Allah, tidak disangka-sangka hentakan kaki anak kecil yang menangis kehausan, terbit mata air berlimpah-limpah. Air itu adalah air Zam-Zam. Arafah memang bersejarah dan banyak menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Arafah juga tempat wukuf bagi umat Islam yang mengerjakan ibadah haji. Jumrah pula mengimbau sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan menyembelih anaknya sendiri, Ismail alaihissalam. Sejarah ibadah haji mempunyai keunikan yang amat menarik untuk dipelajari dan diteliti, terutamanya oleh umat Islam sendiri. Ibadah ini mempunyai rentetan kisah yang panjang. Sejarahnya bermula sewaktu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan membangunkan kembali Ka'bah dan menyeru manusia mengerjakan ibadah haji. Semula ibadah ini bertujuan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari keridhaannya. Tetapi kemudian masyarakat jahiliyah menjadikannya satu pesta dan penyembahan serta pemujaan kepada berhala dan roh nenek moyang mereka. Keadaan itu berterusan sehingga sampai seruan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak itulah ibadah ini kembali kepada asalnya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tayangan perdana acara ini, episode ini akan mengajak pemirsa menelusuri dan menyimak serba sedikit sejarah syariat ibadah haji. Semoga ia dapat menjadi pedoman dan tuntunan kepada calon jemaah haji, di samping dapat membedakan antara ibadah haji yang dituntut dengan perbuatan haji yang bercampur adat budaya dan khurafat.
Firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 27 hingga 29 antara lain bermaksud, dan serukanlah kepada umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Niscaya mereka datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan menaiki berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari seluruh pelosok yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka, serta mengingati dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu. Sudah menjadi lumrah bahwa setiap umat Islam beriman menyimpan keinginan untuk menunaikan fardu haji di Baitullah. Kepentingannya kepada umat Islam jelas karena ia merupakan tuntutan rukun Islam. Menunaikan haji sama pentingnya dengan ibadah lain. Islam mengizinkan penganutnya mengumpul harta dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun ia harus berjalan di atas jalan yang benar yang telah ditentukan syarat. Rezeki yang halal dari sumber yang bersih akan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi umat Islam yang mempunyai harta yang berlebih, boleh menyalurkannya ke jalan kebaikan seperti bersedekah, membayar zakat, menabung, dan membuat amal jariah. Kini terdapat berbagai agensi dan institusi yang menawarkan jasa kepada umat Islam bagi mencapai kesejahteraan dalam menata ekonomi mereka. Rasulullah bersabda yang bermaksud, perbelanjaan untuk menunaikan fardu haji adalah seperti perbelanjaan untuk fisabilillah. Ganjarannya 700 kali lipat. Makkatul Mukarramah, tanah Barkah. Sesungguhnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah agar bumi ini diberkati dimakbulkan. Nikmatnya melimpah ruah. Mekah terletak di lembah antara bukit-bukit batu yang gersang, daerah yang terletaknya tanah haram dan Baitullah. Makkah Al-Mukarramah dengan penduduknya yang berjumlah 600.000 jiwa juga dikenali dengan panggilan Bakkah, Ummul Qura, dan Al-Balad Al-Amin. Di zaman awal kewujudannya, Mekah menjadi pusat persinggahan kafilah perniagaan dari utara dan selatan Jazirah Arab. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 126 bermaksud, Ya Tuhanku, jadikan negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mekah kini juga dikenal sebagai kota terowongan karena ia mempunyai banyak terowongan. Terowongan harus dibuat karena ia dikelilingi oleh bukit-bukit dan tanah rata yang terbatas. Kini Mekah berganti wajah. Ia menjadi kota kosmopolitan yang senantiasa sibuk dan sesak. Seperti juga kota-kota lain di dunia, ia tidak terkecuali dari mengalami kemacetan jalan raya serta menjadi tumpuan penduduk luar kota. Lanskap indah dihias di sekitar kota ini sebagai identitasnya mengeluh-elukan kehadiran umat Islam yang datang untuk mengerjakan umroh dan ibadah haji.
Toko-toko dan pusat komersial dibangunkan untuk menggantikan sistem lama seperti bazar dan pasar sehari. Fungsi kota ini tetap seperti dulu. Transaksi usaha berlangsung dan mempertemukan umat Islam dari seluruh dunia. Kalau dulu, ia hanya menjadi pusat persinggahan pedagang-pedagang Arab yang pulang pergi antara kota Syam di utara dan Yaman di selatan. Kewajiban kepada Allah tetap menjadi prioritas. Ini dapat dilihat apabila azan berkumandang, semua toko akan ditutup dan para pedagang beriringan ke masjid untuk menunaikan perintah Allah. Masjid Namirah terletak di Arafah. Ia hanya dibuka pada musim haji dan kelihatan sungguh indah. Kehalusan arsitekturnya jelas terlihat di setiap ruang bangunan masjid ini. Sesungguhnya Islam mengajar umatnya menghargai sesuatu yang cantik dan indah. Masjid-masjid di dalam Islam memainkan peranan yang cukup besar. Ia bukan hanya berperanan sebagai tempat beribadah, tetapi ia menjadi pusat komunikasi dan interaksi antar manusia. Ia juga berfungsi sebagai pusat pengembangan sosial masyarakat. Rasulullah SAW menyatupadukan umat Islam dengan memberi penekanan terhadap sembahyang berjemaah di masjid. Singkatnya, masjid mempunyai peranan yang cukup besar untuk melahirkan umat Islam yang bersatu padu dan teguh iman terhadap Allah Azza wa Jalla. Masjid Jakranah merupakan masjid miqat bagi umat Islam yang mengerjakan ibadah umrah. Terletak tidak berapa jauh dari Masjidil Haram. Masjid Tanaim juga adalah masjid miqat umrah. Sesungguhnya ibadah umrah dan haji mempunyai kaitan yang rapat antar keduanya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis seperti ceritakan oleh Zaid bin Sabit yang bermaksud, mengerjakan haji dan umrah itu dua fardu yang hanya sekali saja bagi seseorang yang cukup syarat. Bolehlah engkau kerjakan mana satu dahulu, sama ada haji atau umrah. Penyempurnaan ibadah haji dan umrah mempunyai falsafah dan pengertian yang cukup mendalam kepada siapa saja yang menunaikannya. Ibadah haji mengajar umat Islam supaya bersatu dalam mengagungkan syiar Islam. Lebih dari itu, dapat mengeratkan lagi tali silaturahim sesama Muslim tanpa mengira warna kulit, adat istiadat, dan kebudayaan. Manusia di sisi Allah adalah makhluk yang begitu istimewa dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Manusia dikurniakan akal dan nafsu. Akal yang dipergunakan untuk perkara baik akan memperoleh taraf yang tinggi. Maka satu dari jalan untuk memohon keampunan Allah ialah dengan menunaikan fardu haji. Arafah bersejarah menyaksikan berakhirnya sebuah pencarian. Dengan izin Allah, Adam dan Hawa diketemukan setelah mereka terpisah. Dalam rangka pertemuan ini, tempat ini dinamakan Arafah. Jabal Rahmah. Tempat ini mengingatkan kita akan peristiwa Hajjatul Wada, yaitu ibadah haji terakhir Rasulullah bersama umat Islam. Disinilah baginda menyampaikan pidato terakhirnya. Wahai manusia, aku tinggalkan kamu dua perkara. Kamu sekali-kali tidak akan tersesat jika kamu berpegang teguh pada keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Wahai manusia, Tuhanmu hanya satu dan asalmu juga hanyalah satu. Kamu berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Orang yang paling mulia antara kamu di sisi Tuhan ialah orang yang paling bertakwa. Bangsa Arab tidak ada kelebihannya dari bangsa bukan Arab, dan bukan Arab tidak ada kelebihannya dari Arab, kecuali karena takwa.
Khutbah terakhir baginda ini cukup memberi tanda kepada umat Islam ketika itu, karena maut telah menanti untuk mencabut nyawa kekasih Allah ini. Khutbah ini adalah rumusan perjuangan baginda menyampaikan risalah Islam selama 22 tahun, dan itulah khutbah terakhir baginda Rasulullah kepada umat Islam. Baginda telah berangkat untuk menunaikan ibadah haji pada tahun tersebut, yakni 10 Hijrah, bersama 100.000 umat Islam. Haji ini lebih dikenali dengan Hajjatul Wada. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 bermaksud, "Hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah ridha Islam itu menjadi agama untuk kamu." Mina menginsafkan diri, arti perjuangan dan pengorbanan mutlak. Lontaran jumrah adalah lambang perjuangan manusia yang senantiasa berhadapan dengan godaan syaitan sejak dilahirkan hingga ke akhir hayat. Nabi Ibrahim diganggu iblis tatkala membawa Nabi Ismail alaihissalam untuk dikorbankan. Karena itu, iblis dilontar dengan batu. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam hanya mau diduga Allah. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih, maha penyayang, agar iman dan takwa mereka menjadi teladan umat kemudian. Nabi Ismail tidak dikorbankan, sebaliknya Allah menggantikannya dengan seekor kibas. Peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam melontar ke arah iblis dilakukan kembali oleh jemaah haji setiap kali musim haji. Melontar bukan sekedar ibadah praktikal, tetapi menuntut jemaah haji menyelami hakikat serta falsafah yang tersurat di sebalik perbuatan melontar itu. Dana Haji mengontrak beberapa buah hotel di sekitar Mekah